Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, yang mana kita sama-sama berharap bahwasanya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Selain itu, juga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita mengenai sejarah kebudayaan Islam pada masa lampau. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai Daulah Abbasiyah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya Daulah Abbasiyah ini sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, begitu. Sangat mementingkan ilmu pengetahuan, sehingga tidak heran banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, begitu. Dapat dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Seperti halnya dalam bidang ilmu kedokteran, setidaknya terdapat 3 tokoh muslim penting yang berasal dari Persia, yang mana beliau menulis dalam bahasa Arab, seperti Ali At-Tabari, kemudian ada juga Ar-Razi, selain itu juga ada Ibnu Sina. Yang pertama yaitu Ali bin Rabban At-Tabari, atau nama aslinya atau nama lengkapnya yaitu Ali bin Sahl Rabban At-Tabar, yang lahir pada tahun 838 Masehi dari Tabaristan, yang mana beliau sebelumnya merupakan seorang non muslim, yaitu yang beragama Kristen, kemudian masuk ke Islam, dan setelah masuk Islam menjadi dokter pribadi dari Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau mempelajari ilmu kedokteran itu pertama kali kepada ayahnya, karena memang pada dasarnya ayah beliau merupakan seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat pada masa itu. Ali At-Tabari sendiri wafat pada tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari ini tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, tapi juga memiliki kemampuan dalam keilmuan astronomi, ada juga filsafat, matematika, dan juga sastra. Selain itu, Ali At-Tabari ini juga pandai dalam berbahasa Arab dan berbahasa Yunani. Salah satu karyanya yang paling fenomenal yaitu yang pertama kali, yaitu merupakan Firdaus Al-Hikmah. Nah, karena karyanya beliau ini, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan. Nah, atau nama karyanya itu ya ini, Firdaus Al-Hikmah, yang berisikan tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Selain itu juga ada Din ad-Daulah. Nah, ini membahas tentang agama dan negara gitu.
Kemudian karyanya yang lain yaitu Hifzus Sihah yang berisikan tentang cara menjaga kesehatan. Salah satunya ya cara menjaga kesehatan, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang termasyhur dengan sebutan Ar-Razi. Beliau ini merupakan penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Beliau lahir di kota Rey di Tehran atau ibu kota Iran. Beliau dikenal sebagai kepala dokter rumah sakit besar yang beliau dirikan sendiri yang ada di Baghdad. Karya-karya Ar-Razi ini menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa setelah wafatnya Ar-Razi. Gitu. Setelah beliau wafat, buku ini, karya-karya beliau ini masih menjadi rujukan, gitu. Rujukan dalam bidang ilmu kedokteran yang sampai saat ini masih dapat dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai rujukan untuk dunia kedokteran di barat. Di antara karya beliau yang fenomenal yaitu Al-Hawi. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Faraj bin Salim, pada 1279 Masehi. Kemudian juga ada karya beliau yang itu Al-Judari wal Hasbah. Buku ini yang membahas tentang penyakit cacar air, kemudian juga campak dan bisul. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi, dan tentunya masih banyak lagi karya beliau yang mana beliau dalam semasa hidupnya menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Kemudian ilmuwan kedokteran lainnya yaitu Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina yang lahir pada tahun 980 Masehi dan beliau wafat pun pada tahun 1037 Masehi. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rais atau pemimpin orang terpelajar, atau dalam dunia barat beliau dikenal dengan nama Avicenna. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia, dan semua yang beliau katakan terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia pada saat ini. Itulah karena kepandaian beliau dalam bidangnya, dalam bidang kedokteran atau lebih ke kesehatan, dalam bidang kesehatan. Nah, karya-karya beliau yang fenomenal dalam bidang ilmu kedokteran ini yaitu Al-Qanun fit Tibb, yang atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan dasar-dasar ilmu kedokteran, yang mana di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma dan TBC melalui pernafasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Nah, kemudian selanjutnya karya beliau yaitu Asy-Syifa yang berisikan tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Gitu.
Selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu filsafat Islam. Terdapat beberapa ilmuwan yang masyhur dalam bidang ini. Di antaranya yaitu Al-Kindi atau dikenal dengan filsuf muslim pertama. Nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, yang beliau lahir pada tahun 801 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Di barat, dia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Karena memang beliau merupakan asli keturunan Arab, sehingga beliau memperoleh gelar filosof Arab. Al-Kindi juga bukan hanya seorang filosof, ia juga ahli dalam berbagai bidang lainnya, yaitu diantaranya dalam bidang perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Badkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaum fi, atau sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya tersebut, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Beliau dilahirkan di Tusi, Khorasan pada tahun 1509 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru beliau diantaranya yaitu Al-Imam Haramain Al-Juwaini, atau seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah, Baghdad, Irak. Imam Al-Ghazali ini memiliki karakter yang tekun, rajin, teliti, ya, juga cerdas, sehingga tidak sedikit ilmu yang beliau kuasai. Di antaranya seperti ilmu kalam, kemudian fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan juga yang lainnya. Imam Al-Ghazali ini penulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang termasyhur yaitu yang pertama Tahafutut Falasifah, atau kerancuan filsafat, yang membahas tentang filsafat Islam. Kemudian karya yang lain yaitu Ihya Ulumuddin, yang tidak sedikit pondok pesantren itu biasanya mengkaji Ihya Ulumuddin ini, yang mana kitab ini membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati dan dengan pengobatannya dan mendidik hati. Nah, kitab ini yang merupakan kitab paling terkenal dari Imam Al-Ghazali, yang tidak sedikitlah orang-orang yang mengkaji kitab beliau ini, terutamanya juga di berbagai pondok pesantren di Indonesia ini, yang membahas biasanya yang apa istilahnya kayak ngaji atau ngaos kitab Ihya Ulumuddin ini. Selain Al-Kindi dan Imam Al-Ghazali, juga ada Ibnu Mas'awai, yang bernama lengkap beliau itu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Mas'awai, yang lahir di Iran
pada tahun 932 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawah ini merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu atau secara spontan. Gitu. Nah, selama hidupnya Ibnu Maskawah ini banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat. Di antara karya-karyanya yang masyhur yaitu pertama, Tahzibul Akhlak wa Tathhirul A'rab yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kemudian selanjutnya Tartib As-Sa'adah yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Kemudian Jawidan Khirat atau kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Dan juga tentunya masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain. Nah, selain dua ilmu tadi juga ada dalam bidang ilmu kimia. Salah satu tokoh yang terkenal yaitu Jabir bin Hayyan atau Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Kufi. Dan dalam dunia barat menyebutnya dengan nama Geber. Kalau Ibnu Sina tadi kan namanya dikenal dengan Avicenna. Kalau Jabir bin Hayyan dikenal dengan sebutan Geber. Beliau lahir di desa Tus, Khurasan yang kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, itu anak-anak, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan juga kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Penguasanya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang masyhur di zamannya. Pendapat beliau yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwasanya logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu beliau. Buku-buku beliau yang terkenal yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia yaitu seperti Ar-Rahma, buku cinta, kemudian Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi, juga ada Al-Zibak Al-Saiti atau Air Raksa Timur. Kemudian selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu astronomi. Salah satu ilmuwan muslim yang terkenal yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang lebih dikenal dengan nama Al-Khwarizmi. Beliau lahir di Khwarizm atau Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau hidup pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yang merupakan sosok khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi sendiri merupakan tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer dalam bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam yang besar, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya yang semasa dengan beliau atau pada masa sebelumnya. Peran Al-Khwarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Dapat dibuktikan dengan karyanya bahwasanya beliau ini telah menyusun tabel astronomi tertua. Selain itu juga beliau menulis karyanya tentang aritmatika dan aljabar, yang karya aljabarnya itu disebut dengan Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, itulah tadi yang mengenai ilmuwan muslim yang masyhur
pada masa Daulah Abbasiyah ini, yang karya-karyanya masih menjadi rujukan bagi pengembangan keilmu pengetahuan sampai saat ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kanaya yang akan membahas mengenai ulama-ulama Muslim yang ada pada masa Daulah Abbasiyah yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.